Perkenalkan, nama saya Vivatur Rahman dari program studi S1 Sistem Informasi, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancangan UI UX pada Startup Service Indonesia menggunakan metode Lean UX Startup. Nah, kemudian di daftar isi pada presentasi kali ini yaitu mulai dari awal pendahuluan, kemudian yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kemudian mulai dari yang pertama tentang pendahuluan. Di sini ada beberapa latar belakang, yaitu Indonesia saat ini tengah menikmati pertumbuhan industri digital yang ditandai dengan menggeliatnya industri startup. Dan di sini istilah startup sudah bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia, dan startup umumnya ini disebut juga dengan istilah perusahaan rintisan. Dan kemudian dalam mengembangkan sebuah startup digital ini, UI dan UX design adalah dua hal yang menjadi bagian penting dalam startup. UI dan UX akan menentukan sebuah produk startup digital akan digunakan oleh audiens atau tidak. Maka dari itu penting untuk memiliki UI dan UX yang impresif demi kesuksesan bisnis. Kemudian di sini uh, panelis mengambil studi kasusnya di Suvis Indonesia, yaitu startup baru yang menjadi perantara antara konsumen dengan teknisi perabot elektronik dalam melayani servis perabot elektronik rumah tangga. Dan di sini tujuan dan visi dari startup Suvis Indonesia menjadi startup penyalur jasa home service terbaik bagi pelanggan serta turut mensejahterakan mitra penyedia jasa di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada beberapa permasalahan yang ada di startup ini, yaitu sebagai startup baru ini perusahaan membutuhkan desain user interface dan user experience sebagai dasar membangun platform, dan karena terbatasnya modal, startup service Indonesia harus dijalankan secara efektif dan efisien sehingga mengutamakan just in time production tetapi tetap mengutamakan kebutuhan konsumennya. Dan yang ketiga, ini masyarakat memiliki kendala dalam melakukan servis perabot elektronik. Dari permasalahan tersebut, akhirnya dirumuskan masalah bagaimana merancang UI UX dengan metode Lean UX Startup dan A/B testing pada aplikasi Startup Service Indonesia. Dengan tujuannya menghasilkan rancangan desain prototipe aplikasi Service Indonesia yang memiliki user interface yang konsisten, baik dari segi warna, font, gambar atau video, dan tata letak, dan user experience yang mudah dipahami oleh user untuk mengakses aplikasi dan menggunakan serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Kemudian ada beberapa manfaat, yaitu pertama, pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhannya, dan pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan lancar untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan pengguna. Kemudian selanjutnya di metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan Lean UX Startup, yaitu menggunakan 4 tahapan yang mulai dari declare assumption yang pertama, yang kedua create an MVP, yang ketiga run an experiment, dan yang keempat adalah feedback and research. Kita mulai dari proses pertama, yaitu declare assumption. Nah, di declare assumption ini penulis menggunakan proses wawancara, yaitu wawancara terhadap dua jenis responden, yaitu wawancara respondennya ini yang pertama itu terhadap 149 responden untuk melakukan market validation, apakah mereka butuh servis perabot elektronik atau tidak. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu apabila perabot elektronik mengalami kerusakan, lebih memilih memperbaiki atau membeli baru, dan mereka menjawab 87,9% lebih memilih memperbaiki. Kemudian mereka juga 66,4% mengatakan mereka memanggil tukang servis ke rumah. Dan kemudian beberapa kendala yang dihadapi yaitu kesulitan mencari tempat servis, kemudian pernah ditipu atau takut memperbaiki perabot elektroniknya di tempat tersebut, kemudian servis biayanya mahal, kemudian biaya perbaikan tidak pasti, waktu servis yang lama, dan tidak diberi garansi. Dan kemudian mereka menyatakan 75,8% mereka bersedia apabila ada layanan aplikasi servis perabot elektronik. Kemudian di wawancara stakeholder ini, kita tanya kepada stakeholder Service Indonesia, mereka memiliki tujuan bisnis dan sasaran bisnis. Tujuan bisnisnya ada 4, menjalin hubungan baik dengan konsumen, memberikan pelayanan yang baik, kemudian mewujudkan terselenggaranya pribadi yang loyalitas, jujur, disiplin, tekun, berakhlak, cerdas, kreatif, dan inovatif, dan mewujudkan produktivitas di tempat kerja. Kemudian ada sasaran bisnisnya, itu meningkatnya permintaan layanan konsumen, permintaan mitra penyedia jasa, kualitas layanan perbaikan, dan seterusnya. Jumlahnya ada 11 sasaran bisnis. Kemudian selanjutnya, selain tanya tentang
tujuan bisnisnya, sasaran bisnisnya. Di sini saya juga mewawancarai tentang kira-kira kompetitor apa saja yang sedang dihadapi di startup service Indonesia. Di sini ada dua jenis, yaitu kompetitor offline atau kompetitor yang ada sekarang ini dan berbasisnya offline itu mulai dari official service, kemudian ada CV atau PT, dan ada teknisi individu. Di sini masing-masing ada keunggulan, kelemahan, fitur, dan target konsumennya. Serta satunya lagi adalah kompetitor, yaitu kompetitor sesama startup. Yaitu ada startup-startup yang sudah ada sebelumnya, yaitu seperti Sigmi, Sejasa, Perbaikin, dan Halo Jasa, dengan memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kemudian setelah melakukan wawancara terhadap stakeholder dan responden, akhirnya mendapatkan asumsi konsumen berumur 20-60 tahun di kota Surabaya menjadi target, kemudian konsumen sulit mencari teknisi, dan konsumen memiliki pengetahuan dan mengoperasikan smartphone dan internet. Kemudian hipotesisnya, dengan penerapan user interface yang baik pada aplikasi akan memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Kemudian dari responden tersebut kita ambil salah satu user personanya, yaitu Ibu Nur Masitah, yaitu ibu rumah tangga berumur 48 tahun dengan goalsnya servis elektronik dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau, dan tidak gampang rusak lagi karena beliau memiliki kendala, yaitu harga yang tidak sesuai kualitas dan teknisi yang kurang profesional. Kemudian selanjutnya ada beberapa daftar fitur, yaitu kita bagikan menjadi dua. Fitur yang nanti akan dijadikan aplikasi untuk konsumen dan teknisi. Konsumen memiliki fitur daftar akun, login aplikasi, pesanan layanan, dan menampilkan pesanan layanan. Untuk teknisi bisa daftar akun, login aplikasi, menampilkan layanan, menambah layanan, melihat, dan menyelesaikan layanan. Kemudian selanjutnya, di tahap selanjutnya adalah create an MVP, yaitu kita mulai membuat minimum viable produknya. Yang pertama adalah desain. Di sini penulis merancang beberapa desain. Pertama dari logo, yaitu logo Suvis Indonesia dengan basicnya warna oranye, kemudian menggunakan skema warna yang digunakan nanti ada beberapa warna, yaitu putih, abu-abu, dan orange secara garis besar. Kemudian untuk tipografinya menggunakan font Poppins. Selanjutnya di sini ada beberapa diagram proses bisnis yang dibuat untuk melihat proses bisnis yang akan dilakukan, mulai dari pendaftaran, kemudian ada pembuatan layanan untuk teknisi, kemudian pemesanan layanan dari konsumen, kemudian bagaimana membayar, kemudian ada proses pelayanan hingga review pelayanan. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa proses bisnis yang di breakdown menjadi user flow, mulai dari user flow login dan daftar akun konsumen dan teknisi, kemudian ada user flow melihat detail pesanan, kemudian user flow memesan layanan, melihat detail pesanan, melihat layanan teknisi, menambahkan layanan, dan menyelesaikan pesanan teknisi. Kemudian selanjutnya dibuatlah wireframe konsumen, yaitu wireframe desain awalnya itu ada dua, yaitu wireframe A dan B, karena nanti akan menggunakan A/B testing. Di sini ada wireframe beranda, halaman login, halaman daftar, halaman form pemesanan, pilih teknisi, checkout, dan pemesanan layanan. Kemudian juga ada wireframe teknisi. Selanjutnya setelah membuat wireframe, akhirnya dibuat prototype, yaitu prototype iterasi 1, yaitu konsumen seperti terdapat di gambar ini dengan basicnya warnanya warna oranye. Kemudian ada prototype iterasi 1 juga teknisi seperti ini. Selanjutnya penulis melakukan run an eksperimen, yaitu prototype iterasi 1. Untuk prototype iterasi 1 itu menggunakan A/B testing, dan penulis menggunakan Google Form sebagai bantuan untuk mendapatkan data-data tersebut. Seperti ini beberapa pertanyaannya. Dan pada A/B testing ini penulis menjelaskan tentang halaman ini adalah halaman yang bertujuan untuk apa, dan kemudian responden diminta untuk memilih. Kemudian selanjutnya setelah melakukan A/B testing, yaitu melakukan feedback and research. Dan di feedback and research ini ada dua responden, yaitu responden konsumen dan responden teknisi. Kemudian untuk yang responden konsumen ini rata-rata dari 30 responden yang didapatkan, 41-60 tahun ini 27%, dan 20-40 tahun ini 73%. Kemudian lama bekerja teknisi ada yang dari kurang dari 5 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, ada yang di antara 5-10 tahun. Dan di sini hasil validasi prototipe A dan B
berdasarkan hasil A/B testing tadi, di konsumen di halaman login lebih memilih prefer desain B, halaman daftar ini desain B, halaman beranda desain A, halaman pemesanan desain B, halaman pilih teknisi desain A, halaman checkout desain A, dan halaman pesanan konsumen desain B. Untuk teknisinya halaman login A, halaman daftar A, halaman layanan B, halaman tambah layanan A, halaman pesanan teknisi B. Selanjutnya ada beberapa kritik dan saran dari beberapa responden, mulai dari konsumen, jarak per konten terlalu dempet, kemudian proses 1 sampai 4 itu ternyata membingungkan, tulisannya lebih dibesarkan dan bisa ditambahkan fitur toggle switch. Kemudian teknisi sama seperti tadi, tulisannya jangan mepet-mepet, bisa lebih diperbesar, angka di biaya layanan ditaruh di tengah, dan di desain B kurang keterangan nomor. Kemudian akhirnya dibuat prototipe iterasi 2, yaitu ada prototipe iterasi 2 konsumen dan prototipe iterasi 2 teknisi. Seperti ini halaman beranda, login, daftar, dan pemesanan, halaman checkout, halaman pesanan layanan, dan halaman pilih teknisi. Kemudian teknisi juga sama, masing-masing berdasarkan hasil A/B testingnya tadi. Oke, kemudian saya akan demo aplikasinya. Oke, sudah bisa terlihat. Jadi di sini untuk halaman home-nya seperti ini. Untuk yang sudah jadi, kemudian apabila ada masuk ke akun, di sini ada login. Kemudian jika daftar, halamannya seperti ini. Jika sudah mendaftar, nanti akan masuk ke login lagi. Kemudian untuk pemesanan layanannya itu mulai dari pemesanan ini. Kemudian di langkah selanjutnya memilih teknisi yang ada. Kemudian ini halaman checkout-nya untuk melihat kembali layanannya. Kemudian ketika sudah berhasil, nanti bisa dilihat di halaman pemesanan seperti ini. Kemudian untuk yang teknisinya, mulai dari di sini ada halaman daftar di service teknisinya, halaman loginnya di service teknisi seperti ini. Kemudian apabila daftar mengisi beberapa field yang dibutuhkan. Jika sudah nanti masuk ke sini, dan di sini bisa mengedit layanan. Contohnya di sini bisa mengedit layanan dari biaya layanannya dari 70 menjadi 100.000, dan ketika disimpan seperti ini. Kemudian apabila ingin menambah layanan seperti ini, bisa menambah layanan dengan mode seperti ini, ada kulkas dan lain-lain, nanti akan diisi biaya layanan yang ada. Ketika disimpan seperti ini dan akan dihapus, bisa dihapus. Dan kemudian apabila ingin menyelesaikan pesanan layanan tadi, ada di maaf, keliru ternyata prototipe teknisi. Nah, untuk prototipe teknisi apabila nanti ingin menyelesaikan pesanan layanan, ada di sini, ada di data pesanan tadi. Ketika teknisi ingin menyelesaikan, bisa langsung diselesaikan pesanannya. Kemudian kembali lagi ke PowerPoint-nya. Berdasarkan run and eksperimen prototipe iterasi kedua tadi, di sini kita menggunakan run and eksperimen menggunakan in-depth interview terhadap 5 responden konsumen dan 5 responden teknisi. Itu menggunakan bantuan aplikasi Useberry, menggunakan single task untuk melihat rata-rata durasi pengoperasian aplikasi konsumen. Dan di sini bisa dilihat bahwa rata-rata durasi pengoperasian aplikasi konsumen ini login akun selama 21,4 detik, daftar akun 17,6 detik, pesan layanan 22,1 detik, melihat pesanan layanan 6,2 detik. Kemudian untuk rata-rata durasi pengoperasian aplikasi teknisi, masing-masing ini untuk login akun bisa melaksanakan 14,8 detik, kemudian daftar akun 29,3 detik, menambah layanan 15,3 detik, mengedit layanan 17,7 detik, menghapus layanan 11,4 detik, melihat pesanan layanan 6 detik, dan menyelesaikan pesanan 13,6 detik. Kemudian hasil pengujian opinion scale untuk konsumen ini untuk beberapa komponen, yaitu tata letak, konsistensi warna, tidak banyak proses, penyampaian informasi jelas, dan tampilan yang mudah dipahami. Rata-rata untuk tata letak
indeksnya 92%, konsistensi warna 84%, tidak banyak processing 84%, penyampaian informasi jelas 92%, tampilan mudah dipahami 92%, dengan hasil sangat setuju. Kemudian untuk hasil pengujian opinion skill teknisi untuk tata letak yang sesuai 76%, konsistensi warna 80%, tidak banyak proses 84%, penyampaian informasi jelas 84%, dan tampilan mudah dipahami 92% dengan hasil ada yang setuju dan sangat setuju. Kemudian kesimpulan dari penelitian akhir ini yaitu ada beberapa, yaitu skema warna yang senada dan konsisten, warna orange kodenya FF7F00 sebagai salah satu bentuk branding, font yang digunakan font Poppins karena display font Poppins terlihat menarik dan bisa terbaca dengan baik dan rapi di semua device dan bisa mudah terbaca di segala elemen. Kemudian tampilan gabungan dari prototype A dan prototype B, di mana prototype A ini terpilih untuk 6 feature, yaitu beranda, pilih teknisi, dan checkout pada aplikasi konsumen, dan login daftar tambah layanan pada aplikasi teknisi. Dan prototype B terpilih untuk 6 feature, yaitu login, daftar pemesanan, dan pemesanan konsumen pada aplikasi konsumen, dan layanan pesanan dan pesanan teknisi pada aplikasi teknisi. Kemudian pada kuesioner tadi terdapat kritik dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan. Kemudian yang kelima, tampilan pada layout konsisten pada setiap halaman pada bagian header, body, dan footer. Kemudian letak navigasi sama pada setiap halaman, dan user experience yang mudah dipahami oleh user untuk mengakses aplikasi dan mendapatkan informasi sesuai kebutuhan berdasarkan hasil pengujian iterasi kedua. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.